Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisinya, seorang muslim hendaknya senantiasa mengedepankan rasa syukur, karena yang demikian itu adalah sebuah kebutuhan kita, bukan sekedar kewajiban kita. Karena betapapun secara zahir, secara ukuran akal kita, kondisi demi kondisi kita memikirkan sesuatu yang tidak nyaman, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lebih daripada itu. Dan biasanya manusia karena keterbatasannya baru mengetahui kebaikan dari sebuah keburukan setelah berlalu masanya. Oleh karenanya, syukur itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Misalnya seorang diuji dengan sakit 1 hari, 3 hari, sepekan, bahkan mungkin sebulan. Tentunya Allah SWT telah memberikan kesehatan padanya sekian tahun. Maka para ulama mengatakan rasa syukur itu adalah kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk menggapai kasih sayang Allah, diberikannya keberkahan dari semua rezeki, dari semua pemberian. Karena apa arti sebuah pemberian? Apalah artinya sebuah kenikmatan yang membuat orang lain menginginkan itu, kalau ternyata ketika ada di sekeliling kita, kita tidak mampu menggapainya. Atau kalaupun ada, kita telah menggapainya, maka kita pun tidak bisa merasakan. Atau bahkan keberkahannya hilang sedikit-sedikit dari diri kita. Contohnya adalah waktu luang. Misalnya, seorang dikaruniai waktu luang. Ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, maka waktu luang ini tidak bermanfaat baginya, kecuali hanya sekedar pengganti dari rasa lelah. Dia tidak bisa mendapatkan pahala dari waktu luangnya. Dia tidak bisa mendapatkan produktivitas dari waktu luangnya. Sedangkan orang lain sangat menginginkan. Ya, orang lain begitu sibuknya menginginkan, Masya Allah, enak ya, Pak ini ya, sudah punya waktu banyak dekat dengan masjid. Sebaliknya, yang sedang diiren-ireni ini memikirkan, ya Allah, aku sudah jadi pengangguran dan seterusnya. Nah ini, ya maka rasa syukur itu adalah kebutuhan. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah SWT masih mengizinkan kita untuk bertemu bulan-bulan haram, ya, bulan yang mulia,
ketemu Muharram itu jangan sampai kita tidak bahagia, ya, bahagia karena Muharram ini disebut syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Semua lafaz yang dikaitkan dengan lafaz Allah mulia. Rumah itu bahasa Arabnya baitun. Ketika dinisbatkan kepada lafaz Allah, bukan sembarang rumah, baitullah. Ya. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah itu mulia, termasuk bulannya. Syahrul, bulan. Syahrullah berarti bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita sudah di hari keberapa ya? Kelima mungkin atau keenam ya dari Muharram ini, maka jangan lupa nanti di tanggal 10 minimalnya ya kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Kata Nabi SAW ketika mendengarkan kabar bahwa orang-orang Yahudi berpuasa di hari itu sebagai rasa syukur mereka karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah SWT, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bihi minhum. Ya, kita lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah di hari itu, ya, dibandingkan mereka. Dan Nabi Muhammad SAW sempat memiliki niat yang baik untuk berpuasa di tanggal 9-nya, namun belum datang tahun yang dimaksud, maka beliau sudah wafat. Ya, oleh karenanya kita minimalnya tanggal 10 kita berpuasa ya di bulan Muharram ini. Nah, jadi kalau sebagian ada sanak famili atau sebagian masyarakat kita kenal, kita mencintainya karena Allah, ya sampaikan pesan ini, berbahagialah di bulan Muharram, jangan malah dihantui rasa takut, ya. Dikatakan ini bulan keramat, ya ingat akar bahasa keramat adalah karomah. Karomah itu du karomatin, maknanya adalah memiliki kemuliaan. Karomah itu mulia. Jangan kita menganggap karomah keramat berarti sesuatu yang mengerikan sehingga beberapa agenda panjenengan geser, ya. Jangan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam maka bertawakal kepada Allah. Insya Allah tidak akan ada madarat yang ya macam-macam ketika kegiatan itu dilaksanakan di bulan Muharram. Dan semua bulan itu mulia, ya. Di antaranya bulan haram ini memang Allah muliakan, ya. Salasun mutawaliyat, ya, 3 itu berurutan bulan haramnya, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian terpisah 1 yaitu Rajab, Mudhar. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memampukan kita untuk berbuat kebaikan. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, di era-era ini kita juga harus banyak untuk bersabar di atas sesuatu yang mungkin tidak populis, berkata sesuatu yang mungkin tidak populis, itu bentuk keistiqomah. Ya, dahulu kita mengingat ya di antara kaum muslimin, termasuk para alimnya, termasuk para abidnya yang berjihad keras dalam ibadah, mendekat kepada para ulama, di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, menanyakan kepada beliau tentang kesempitan yang dirasakan, kesusahan, ya, lalu merembet curhatannya kepada keburukan-keburukan penguasa, maka Al-Hasan Al-Basri pun masih mengingatkan. Artinya beliau tidak bicara sesuatu yang populis. Di saat masyarakat merasa sempit, ya, yang populis adalah yang ngomong tentang kesempitan. Yang populis adalah ya berbicara sesuatu yang mungkin eranya sama. Kita beragama tidak untuk viral, kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk ya mengeraskan hati dan berbuat sesuatu yang tidak, ya. Maka Al-Hasan Al-Basri masih menasihatkan, la tasyukku asal muslimin wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum.
Ini nasihat yang ditulis oleh tinta emas. Makanya bisa rujuk kisahnya. Ya. La tasyukku asal muslim. Jangan memporak-porandakan ya keutuhan kaum muslim. Wala tasfiku, dan jangan alirkan dima'akum, darah kalian, wa dima'al muslimina ma'akum, dan darah kaum muslimin bersama kalian. Ya, kenapa sepelik itu? Karena boleh jadi beberapa curhatan-curhatan yang sampai ke mimbar-mimbar Jumat, orasi-orasi yang sampai ke jalan-jalan, ya, membuat pihak-pihak yang memang tidak menginginkan kebaikan bagi negeri ini melaksanakan agenda keburukannya. Dan itu bisa jadi belum sepenuhnya ya menjadi niat buruk dari penguasa yang kita benci, kalaupun kita benci mereka. Belum sepenuhnya menjadi niat, bisa jadi karena ada penunggangan-penunggangan. Maka ya, kami yang pernah tinggal di seputaran Jakarta di tahun-tahun Krismon sampai kemudian penggulingan kekuasaan presiden kedua, merasakan betapa susahnya, betapa ngerinya. Maka kita kalau bisa tidak perlu ikut seperti itu, dan memang mendoakan. Ya, sebagian ikhwah ketika dinasihati seperti ini, sampai kapan? Sampai Allah turunkan keputusannya. Sampai Allah turunkan keputusannya. Nabi Ayub sakit berapa tahun? Ya. Dan ujian-ujian ini diterima oleh Banu Israel berapa tahun? Makanya dan setiap alim atau guru kita atau asatidzah kita atau siapapun kaum muslimin keluarga kita menasihatkan hal ini tidak bermaksud untuk tidak empati atau tidak bermaksud untuk telah mengambil keuntungan atau tidak bermaksud untuk ya enak-enak sendiri karena sebagian kaum musliminnya dilanda kesusahan. Tidak, kita sama-sama ya merasakan kesulitan, maka kita memiliki doa. Dan para imam pun mengatakan, sekiranya aku mengetahui rahasia sebuah doa benar-benar itu mustajab, makbulah indallah, la ja'altuhu lisultan. Aku akan gunakan langsung untuk mendoakan penguasa kita. Ya. Dan para ulama mengingatkan, satu hari memiliki pemimpin meskipun dianggap zalim lebih baik daripada tidak memiliki pemimpin sama sekali. Ya, tidak usah mencontohkan jauh-jauh adanya perempatan dengan lampu merah yang tiba-tiba mati, panjenengan lihat. Ya, lampu merah itu seperti pemimpin, seperti. Kenapa? Karena yang ngatur pemimpin. Terus lampu merahnya mati. Kira-kira bagaimana kondisi? Ya, semua orang kepengen cepat, kepengen buru-buru, kepengen didahulukan, kepengen yang utama, maka terjadi kekacauan. Apalagi lebih daripada lampu merah. Maka kita mendoakan kepada Allah Ta'ala apapun yang terjadi. Kita juga mengetahui panjenengan-panjenengan yang pernah berkiprah di sektor apapun, membenahi itu lebih sulit daripada membangun ulang. Ya, panjenengan insya Allah lebih paham. Membangun rumah dari nol, panjenengan punya tanah, lebih mudah, bahkan mungkin lebih ekonomis daripada merehab total bangunan atau merehab sebagian. Diduduk sini, kepengennya sekian meter saja, ternyata merembet ke sana. Ditangani yang ini, mestinya cukup sekian juta, ternyata merembet ke sana. Demikianlah yang dialami oleh para pemimpin kita dengan kita berusaha bersabar. Kalau kita tidak bisa melihat setitik kebaikan dari mereka, kalaupun semuanya itu sudah kelam, gelap, maka kita masih punya sabar, dan para ulama senantiasa menasihatkan hal ini. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas dari kitab fikih masalah salat sampai kepada iktida'ul muftaridi
bil muntafili wa aqsu. Ya, bagaimana ketika seorang yang bermakmum di belakang ya orang yang sholat wajib ataupun orang yang sholat sunnah. Ya, sampai ke bab itu. Dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Mu'ad ibni Jabal, bahwasanya Jabir mengatakan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah sholat bersama Nabi. Artinya dia itu bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Summa yarji' faya ummu qaumah. Lalu beliau pulang sholat lagi bersama kaumnya. Nah, kok sholatnya 2 kali? Nah, gitu ya. Boleh. Ya, sholat yang kedua adalah termasuk ya sunnah. Termasuk dapat pahala sunnah. Jadi sholat 2 kali tidak mengapa. Sholat wajib. Wa'an Yazid ibn al-Aswad, dari sahabat yang mulia Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ya, beliau pernah sholat bersama Rasulullah wa huwa gulam. Saat itu beliau masih muda. Ya, gulamun syabun. Gulam itu bocah. Syab itu pemuda. Ya, antara-antara. Sudah balik menuju usia-usia emas gitu ya. Pemuda. Kalau kita bicara pemuda di masa kejayaan Islam, tidak seperti pemuda saat ini. Ya. 18 tahun di masa Nabi Muhammad SAW, mereka yang sudah bisa memimpin pasukan. Mereka yang sudah bisa ya produktivitas tinggi. Oleh karenanya, para pakar pendidikan Islam utamanya terus memikirkan bagaimana untuk mendekatkan akil dan baligh. Sekarang ini semakin menjauh karena makanan, karena tontonan, karena pergaulan. Akil semakin jauh dengan baligh. Usianya balik, ciri fisiknya sudah balik, tapi tidak bisa akil. Bahkan yang bikin prihatin, beberapa hari yang lalu sampai artikel kepada kami, dan ini bukan untuk ajang memburuk-burukkan atau mencemooh, tidak. Tapi ini data harus kita sikapi dan harus terus kita berusaha, baik dengan doa maupun upaya real dalam pendidikan. Apa beritanya? Gen Z itu kecenderungannya akan lebih, gimana bahasanya, akan lebih bodoh dari orang tuanya. Ya, kecenderungannya saat ini kalau dibiarkan, mereka akan lebih bodoh dari orang tuanya. Kenapa? Karena mereka sudah terlahir dalam kondisi semua fasilitas itu sudah ada otomasinya. Ya, layar ponsel sudah ada otomasinya. Beberapa peralatan rumah tangga sudah ada otomasinya. Sehingga kalau semua otomasi ini menjadikan mereka bergantung, ketika ada sesuatu yang terjadi, listrik mati, ya, atau tiba-tiba alatnya rusak, tiba-tiba memiliki, ya, ide, tidak memiliki gagasan, tidak memiliki jalan keluar, hancur di masalah problem solving. Ya, terjadi di, saya lupa negara mana, bukan Indonesia, alhamdulillah bukan Indonesia. Meskipun Indonesia ini masih kritis juga ya, rankingnya terendah dalam masalah baca. Walaupun bukan paling rendah, tapi masih ya rendah sekali. Ya. Maka mahasiswa di negara itu tidak bisa membaca paragraf. Ada yang bisa membaca paragraf tapi tidak paham paragrafnya, sehingga dosen itu mengeja seperti anak TK. Ya, Masya Allah. Nah, ini usia mereka balik. Tidak ada yang mengatakan mahasiswa itu belum balik. Mahasiswa itu pasti sudah balik. Tapi mereka tidak bisa akil.
Hubungannya akil itu apa? Akil itu akan ya membuat bulu, membuat balik itu maslahat untuk dirinya dan masyarakat. Kalau balik itu tidak diiringi akil atau tidak dekat dengan akil, maka bahaya. Ya. Coba kita lihat dari mulai rumah tangga muda yang dibangun pemuda, beritanya perselingkuhan. Ketika mereka tidak berumah tangga, beritanya kemaksiatan. Ketika mereka ya masih sekolah, beritanya ya kekurangan apa? Kekurang ajaran atau ya kondisi yang lebih mengenaskan kepada guru-guru mereka. Yang kita tidak dapati masa kita sekolah. Yang selain Gen Z. Dan ini sekali lagi bukan untuk mencemooh mereka. Ini data untuk kita menolong mereka. Panjangan kalau punya anak, punya ponakan atau siapapun yang mungkin tergolong Gen Z, maka tolong mereka dengan upaya-upaya pembiasaan, ya memberikan contoh kondisi ketika nggak ada ini harusnya bagaimana, diajari, betul ya. Apalagi muncul AI dan seterusnya, semuanya otomasi. Betulan, skripsi itu bisa jadi sekitar 10 menit. Bisa jadi sekitar 10 menit. Mau dibuat model seilmiah apapun, seperti bahasa sekelas dosen pun bisa. Tidak terdeteksi bahwa itu buatan AI juga bisa. Tapi nanti ketika alat-alat itu tidak ada, dan kita lihat sunnatullahnya menuju akhir zaman akan kembali lagi. Persenjataan akan kembali lagi. Perekonomian akan kembali lagi. Maka bukan berarti kita kemudian mempertahankan kejadulan, mempertahankan ya keprimitifan, bukan. Tapi mengajarkan sebuah nilai, mendekatkan akil dengan balik. Maka terus itu ya para ulama tarbiyah dalam arti bahasa ya, bukan dalam arti istilah ya, tarbiyah dalam bahasa yaitu pendidikan, selalu mengupayakan bagaimana balik dan akil ini bisa dekat, supaya anak kita nggak tiba-tiba mereka sudah balik salah pergaulan, loh ternyata kalau aku salah pergaulan tiba-tiba aku hamil. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham resikonya ya. Ternyata kalau aku nyoba-nyoba obat dan sebagainya ternyata bisa jadi begini. Mereka tidak paham ya, dibuat gaya-gayaan melek sampai malam, kemudian ikut ngelitih atau ya berbuat keonaran, kemudian sampai mencuri, sampai membegal, loh ternyata efeknya seperti ini. Mereka tidak akil. Buktinya apa? Ketika dipegang sama polisi nangis mereka. Coba bayangkan sudah balik ya, dipegang karena kasus kejahatan pidana, nangis mereka. Berarti nggak ngerti resikonya sejauh mana. Ini ya. Masyaallah rahmani rahimahullah. Kembali lagi kepada hadis ya, bahwa Yazid bin al-Aswad waktu itu ya usia muda. Falamma shalla idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Ketika beliau selesai sholat, melihat ada 2 orang pemuda di pojokan masjid belum sholat. Fada'a bihima, maka beliau pun manggil 2 orang ini. Faji'a bihima, didatangkan ya. Kemudian dia mengatakan, ma mana'kuma an tusalliya ma'an. Apa yang menghalangi kamu untuk sholat berjamaah bersama kami? Kok nggak sholat? Gitu ya. Qala qad shallaina ya fi rihalina. Kita sudah sholat tadi. Ya. Faqala la taf'alu idza shalla ahadukum fi rihlatin thumma adrakal imam wa lam yusalli falyusalli ma'ah. Ya. Jangan seperti itu lagi. Maksudnya jangan seperti itu lagi ini bukan sebuah larangan mutlak yang berkonsekuensi dosa, bukan. Tapi menginginkan keutamaan. Afdolnya kalau masuk masjid mendapati ada jamaah sholat, maka ikutlah sholat meskipun Anda telah sholat. Nah gitu ya. Fa innaha lahu nafilah.
nanti sholat yang kedua itu mendapatkan pahala sunnah. Jadi kesimpulannya dari nuqtah ini, kita boleh sholat 2 kali. Apalagi kalau ada maslahatnya. Ya, apalagi kalau ada maslahatnya. Misalnya, oh ternyata ada rekan yang belum sholat nih. Ya, ayo temani dia sholat, dia jadi imam, kita makmumnya. Karena tadi kita sudah sholat. Nah, jadi itu lebih maslahat. Bagaimana kemudian mengajak orang tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tentu kalau masalah besar pahalanya ya berbeda dengan mengikuti jamaah utama. Ya tetap jamaah utama itu pahalanya lebih besar. Apalagi kalau masjidnya memiliki imam rawatib, bukan imam surungan. Apa itu imam surungan? Wayai komat semuanya surung-surung. Samanya pak, samanya pak, samanya pak. Itu namanya imam surungan. Ya, masjid yang imamnya surungan, nah ini belum bisa dikatakan masjid yang solid atau masjid yang bagus. Kalau bisa masjid itu sudah ada imam definitif tertentu, bahkan sabadalnya. Kalau ini tidak bisa, maka pak ini. Ya. Biasanya imam surungan itu orang-orangnya terlalu tawaduk semuanya, sehingga tidak merasa bisa untuk jadi imam. Padahal ketika sudah ditunjuk jadi imam dan melaksanakan tugasnya, bukan berarti ya orang ini yang paling unggul, tidak. Itu namanya berbagi tugas. Berbagi tugas karena memang pengetahuannya mungkin lebih, kemampuannya mungkin lebih dalam baca Al-Quran, maka membantu kaum muslim. Itu lebih maslahat. Berikutnya, iktida'ul muqim bil musafir wa aqsu. Ya, bagaimana? Ya, bermakmum di belakang orang yang mukim dengan orang musafir atau sebaliknya. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, shalla Umar. Abdullah bercerita tentang ayahnya. Dulu Umar itu pernah sholat bi ahli Makkah, ad-duhur, sholat duhur bersama penduduk Mekah. Fasallama fi raka'atain. Lalu beliau ya salam setelah rakaat kedua. Tsumma qala atimmu sholatakum ya ahla Makkah fa inna qaumun safrun atau fa inna musafir. Ya, lengkapi, sempurnakan jumlah rakaat kalian karena kami adalah musafir. Jadi kalau imam itu kita tunjuk sedangkan dia musafir, dia boleh mengqashar, sedangkan kita yang mukim menyempurnakan. Misalnya di sebuah masjid, ya imam rawatibnya sedang nggak ada, badannya sedang pergi. Terus yang kebetulan mampir masjid kita itu, kita tahu bacaannya, tapi orangnya musafir dari kota lain, jauh pula. Maka kita meminta beliau jadi imam, maka beliau boleh sempurna jumlah rakaatnya atau mengqashar. Kalau beliau mengqashar, maka kita sebagai orang yang mukim tinggal di situ bukan musafir, menyempurnakan. Terus kalau sebaliknya bagaimana? Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya, maka musafir tadi menyempurnakan jumlah rakaatnya mengikuti imam, tidak mengqasharnya. Gitu ya. Jadi kalau yang musafir sama mukim perbedaannya seperti itu. Kalau musafir jadi imam semisal sholat duhur, maka dia boleh tetap qashar 2 saja. Mukimnya berdiri lagi, melengkapi. Dalam riwayat ini kok Umar ngajak ngomong, Ustaz? Iya, karena penduduk Mekah saat itu belum mengetahui tentang hal ini. Ya, belum mengetahui tentang hal ini, sehingga ikut salam sama Umar. Lalu Umar menoleh, kok sudah selesai sholatnya? Maka Umar meminta, sempurnakan, tambah lagi 2. Karena aku musafir, sedangkan kalian mukim. Kalau ternyata imamnya mukim, musafir mampir di sebuah masjid, maka dia melengkapi dan menyempurnakan jumlah rakaatnya bersama imam. Ini. Kemudian berikutnya, idza qadal musafir bil mukim, ya, atammahu. Ini tadi yang saya jelaskan, ya. An Musa ibni Salamah al-Huzali, ya, dari sahabat Musa bin Salamah al-Huzali radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, Sa'altu Ibnu Abbas. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam? Ya. Gimana aku sholat ketika aku di Mekah dan tidak berjamaah dengan imam? Faqal raka'atain. Ya. Sunnah Abil Qasim. 2 rakaat saja itu adalah sunnahnya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau tidak bersama imam, dia tetap musafir, maka tetap sholatnya qashar. Riwayat berikutnya dari Abu Mijlaz, dia berkata, ya, Qultu li ibni Umar, aku mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, al-musafiru yudriku rak'ataini min salatil qaum, yakni al-muqimin. Ya. Atajziu ar-rak'atani aw yusalli bi salatihim, fadhahika wa qala yusalli bi salatihim. Ya. Para musafir mendapati 2 rakaat dari salat kaumnya. Ya, artinya masih dapat 2 rakaat terakhir dari kaumnya. Berarti imamnya kan sudah salam. Apakah cukup? Apakah sudah dianggap melaksanakan sholat? Ya, Abdullah bin Umar senyum lalu mengatakan, sempurnakan seperti jumlah rakaat mereka. Ya, jadi sekali lagi, kalau musafir jadi imam, makmumnya menyempurnakan. Kalau mukimnya jadi imam, musafirnya mengikuti sempurnanya jumlah rakaat mukim. Ya, nah, ini berikutnya. Iqtida'ul qadir 'alal qiyam bil jalis wa annahu yajlisu ma'ahu. Ya. Kalau seorang mampu berdiri bermakmum kepada orang yang duduk, maka dia harus duduk seperti orang itu. Ya, makmumnya kuat berdiri. Kebetulan imam rawatibnya sedang sakit. Namun tidak menghalangi bacaannya, tidak menghalangi ingatannya sakitnya. Tetap dijadikan imam rawatib, maka makmumnya ikut kondisi imamnya. Kalau imam rawatib tadi sakit yang menyebabkan beliau harus duduk, maka makmumnya juga duduk. Ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau mengatakan, shalla Rasulullah SAW fi baitihi wa huwa syakin. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah sholat di rumah beliau dan kondisi beliau tidak dalam kondisi sehat, berarti sakit. Fasalla jalisan, maka beliau pun sholat dalam kondisi duduk. Ya. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Di awalnya, ya, para makmum itu berdiri. Fa asyara ilaihim an ajlisu. Maka beliau memberikan isyarat para makmum agar ikut duduk seperti beliau kondisinya duduk. Falamman sarafa, ketika sudah selesai, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat, dijadikan, diberikan amanah dan tugas untuk diikuti. Ini menjadi dalil umum, ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalil umum apa? Semua pemimpin itu diikuti dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara tidak ma'ruf disabari. Kalau kondisinya kita bisa melihat maslahat dan mudarat, diingkari. Ya, tapi diingkarinya bukan seperti yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Ya, diingkari dengan selebaran di jalan, dengan teriak-teriak, tidak masalah. Sudah banyak, ya, contoh-contohnya di negara lain, ya, ketika menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan, madaratnya jauh lebih banyak daripada maslahat yang ingin diraih. Ya, jadi potongan ini digunakan secara umum oleh para ulama kita. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu rukuk maka rukuklah. Makna imam itu diikuti berarti tidak dibalap, tidak didahului. Hadis ini telah kita baca di bab yang menyatakan jangan sampai kita balapan sama imam. Karena lafadznya fa idza raka'a farka'u. Pakai fa. Kalau imamnya ruku maka rukuklah. Bahasa seperti ini tidak bisa dipahami. Imam ruku, makmumnya balap ruku, tidak. Ya, kalau imamnya ruku, rukuklah. Berarti setelah lihat sempurnanya imam ruku, maka dia pun ruku. Ya, kalau tidak bisa melihat seperti jamaah ibu bagaimana? Maka dikenali dari suaranya sudah mencukupi, tidak termasuk balapan sama imam yang tidak melihat imamnya. Allahu Akbar, imamnya bergerak. Maka ibu-ibu yang tidak melihat kondisi imam, setelah selesai roknya ini baru mengikuti gerakan. Bukan kemudian Allahu Akbar baru A sudah bergerak, apalagi duluan. Biasanya kalau ya orang-orang yang tergoda duluan ini bangkit dari rukuk maupun bangkit dari sujud, cek suwe ini terus dia bangkit duluan. Ternyata imamnya ya jekadek belum bangun. Nah, ini ya. Jangan tergoda seperti itu. Kecuali ada kondisi tidak biasa. Misalnya ya, qadarullah yang itu kan tidak biasa. Kita tahu imamnya ini sujudnya memang lama, tapi kok suwe. Boleh kondisi soft pertama yang di belakang imam tuh lihat kondisi. Jangan-jangan ada sesuatu. Pernah juga videonya bukan meninggal dunia tapi tertidur. Nah, gini ya. Ada videonya ya. Imamnya tertidur. Manusiawi. Manusia itu kan tempat salah dan lupa. Ya mungkin ngantuk, ya tahajudnya kelamaan. Ya, kemudian ketiduran. Yang penting ya kita jangan balap imam. Tapi kalau kondisinya di luar kebiasaan, panjenengan boleh melihat utamanya yang softnya di belakang imam. Kalau yang lain tetap khusyuk membaca zikirnya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Termasuk kalau imamnya sholatnya duduk, maka panjenengan semuanya harus duduk. Itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang saat itu bermakmum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala saqatan Nabi sallallahu an farasin fajuisha. Nabi Muhammad SAW pernah jatuh dari kuda. Lalu ada bagian luka menganga yang membuat beliau kondisinya sulit untuk sholat berdiri. Ya, syikuhul aiman, betis sebelah kanan. Ya, kondisi beliau ya kulit tubuh ya, bukan betis ya, kulit tubuh beliau berarti kondisinya beliau jatuh ya sebelah kanannya yang luka ya, mengelupas kulitnya ya. Kemudian fadakhalna alaihi na'uduhu ya fahadratis shalah. Ketika kami mengunjungi Rasulullah SAW, menjenguk beliau dalam kondisi sakit tadi, masuk waktu sholat, fasalla bina qa'idan, maka beliau mengimami kami dalam kondisi duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan, kami pun juga duduk di belakang beliau sebagai makmum. Falamma qadas salatu ya, falamma qudiyas salatu qal innama ju'ilal imam liutamma bihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Ini riwayatnya lebih lengkap. Intinya menjelaskan ya, seluruh gerakan sholat itu imamnya dulu baru makmumnya. Ya, sepindah malih jangan balapan sama imam.
Dan jangan sampai kita ketika membaca hadis ancaman itu, wah aku sih gak apa-apa ya, aku ngocol sih panggah ya, aku Jamal ngocol ya sih panggah Jamal ya, bukan berarti kalau ada namanya sama saya sengaja bukan gitu. Ini contoh saja ya, karena hadisnya kan ya, ketika balapan sama imam nanti khawatirnya berubah wajah itu menjadi wajah keledai ya. Dan dulu pernah ada kisah ya, cuman saya belum tasabut kesahihan kisah itu, tapi masyhur sekali diceritakan dalam ya kisah-kisah orang soleh terdahulu ya. Beliau pernah melakukan itu dan kemudian beliau bertobat. Maka ketika menyampaikan nasihat-nasihat kepada masyarakat, beliau jadi tokoh, tidak berani membuka maskernya atau tidak berani membuka ya penutup mukanya, karena muka beliau ternyata sudah mirip seperti keledai. Nah itu, jangan membaca hadis itu aku sih panggang ganteng ya, gak koyok keledai, padahal aku balap imam cek tasan wae ya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Berikutnya, al-ma'mumu al-wahidu ya yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawa ya. Makmum kalau satu kondisinya di samping kanan imam ya, ini tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apabila sebagian kaum muslimin belum mengamalkannya, maka kita jelaskan dengan baik ya. Jadi kita berusaha ya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang belum mengetahui satu ilmu, maka kita jangan langsung mengatakan hal-hal yang bisa membuat orangnya malah semakin tidak mau mendekat kepada ilmu ya. Bahasa gampangnya Jawanya itu nggak ngerti diajari, bukan diseneni ya. Walaupun ngomongnya hari Kamis ya. Jadi jangan dimarahi, tapi diajar. Jadi kalau makmumnya satu, itu letaknya di samping kanan imam, bukan di belakang. Bagaimana kalau ada orang datang? Sebagian orang itu istihadnya seperti itu ya. Kenapa kok di belakang? Jagani ada orang datang, biar gampang langsung nempel ke makmum yang satu ini. Ternyata Islam tidak meninggalkan ilmu, melainkan sudah dijelaskan oleh pengembannya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau ada orang yang datang, ya mundur. Imam harus punya ilmu ini, makmum juga punya ilmunya, sehingga nggak terjadi udur-uduran. Saya pernah lihat kondisi salah satunya belum tahu ilmunya, imamnya tahu ilmu, makmum yang satu ini belum tahu. Ketika imamnya sudah ada isyarat pakai kaki, pakai tangan suruh mundur, dia ngeyel tetap di situ, padahal ada orang datang. Ya, gimana kondisi sholatnya? Ya kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya, jadi harus tahu. Kita sebagai makmum harus tahu ilmu ini, imamnya juga harus tahu. Ketika ada orang datang, pundak kita dipegang, berarti dia kepengen sholat jamaah sama kita. Atau dari bayangan tuh, nggak perlu pegang pundak pun, kondisi tertentu kan kita tahu tuh ada orang datang ya. Bukan berarti tahu ilmu gaib ya, enggak. Ya, ini Ustadz ngajari ilmu apa ya, merasakan getaran, enggak ya. Kita bukan pendekar juga, tapi kan tahu panjenengan ini ada orang datang sholat. Ya, maka diisyarat kaki, diisyarat tangan. Nabi sudah melakukan seperti itu. Ya, disuruh mundur. Maka hendaknya mundur kalau udah tahu ilmunya. Karena saya pernah lihat itu engkel-engkelan dalam sholat. Akhirnya orang yang datang ketiga ini bingung. Ya, tapi tetap sholat. Akhirnya bentuknya kan ya gimana ya, sulit digambarkan. Nah itu ya. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, batta fi baitin, batta fi bitu ya, bitu fi baiti khalati. Aku pernah nginap di rumah khalah. Khalah itu bibi dari ibu. Ya, jadi paman dan bibi dalam bahasa Arab itu unik ya, Ibu rahimani rahimakumullah. Paman dari ayah dan bibi dari ayah ini ammun dan ammatun. Dan ini sebagian saudara kita yang apa namanya, orang Arab, baik di Ampel di mana-mana,
Kalau nyebutnya ami berarti itu dulur dari bapak. Ya. Ami fulan, ami fulan, ami fulan. Itu saudaranya ayah. Tapi kalau saudaranya ibu itu kholun kholatun, pamannya kholun, bibinya kholatun. Lek bahasa saudara kita di Indonesia ini, terutama di Jawa Timur, di Ampel ini orang Arab ya biasanya halati ya, hali halati. Kalau nyebutnya halati berarti duluri ibu, duluri umi, ya gitu ya. Itu. Jadi ini beliau Ibnu Abbas pernah ya menginap di bibinya, yaitu Maimunah. Fasalla Rasulullah SAW al-Isya, maka Rasulullah SAW salat Isya. Tsumma jaa fasalla arba rakaat. Tsumma nama faji'tu faqumtu an yasarihi faja'alani an yamini. Ya. Rasulullah pernah salat Isya, kemudian beliau salat 4 rakaat, kemudian beliau tidur lalu bangun untuk salat tahajud. Abdullah bin Abbas lihat Nabi bangun. Beliau masih anak-anak ya. Akhirnya ikut salat, tapi di sebelah kiri. Lalu tangan beliau mengisyaratkan memutar Abdullah bin Abbas dipindah ke kanan. Panjenengan amalkan ini boleh untuk mendidik anak-anak. Ya, termasuk ketika anak panjenengan sudah berdiri di samping panjenengan dalam sholat jamaah, kok umek, tangan panjenengan boleh mengisyaratkan supaya dia tidak terlalu umek. Ya, ini kan ilmu. Nek mboten ngaos mboten ngertos. Akhirnya anaknya umek biarin aja. Ya gitu ya. Akhirnya mengganggu yang lain. Ya, terkadang ayahnya memburu kesolehan saf pertama, anaknya dibiarkan saf terakhir mengganggu jamaah terakhir. Ini namanya kezaliman. Kenapa begitu? Mungkin belum tahu. Ya, apalagi kalau mungkin sudah dapat maklumat sebelumnya ya, pokoknya obah ping telu batal salate gitu ya. Nah, maka kalau sudah dapat maklumat seperti ini, kita berhusnudzon kepada para alim yang mengatakan ini dulu-dulunya supaya orang itu khusyuk, tidak banyak bergerak. Tapi sebetulnya gerakan dalam sholat di luar ketentuan itu ada kebolehan selama ada hajat, ada kebutuhan mendesak. Mematikan handphone, mboten ngaos, mboten ngertos. Muni lagune apa saja dibiarkan HP-nya. Akhirnya jamaah yang lainnya yuk bingung ya. Kok enak lagune timbang imame suaranya lagi itu ya. Kacau juga gitu ya. Nah, jadi kalau ndak ngaji pasti bingung. Aku kudu piye? HP ku muni ya. Apalagi ringtone-nya lagu-lagu viral. Nah, imam yang bacanya kulhabul buto. Akhirnya aduh ya. Alangkah malang nasibku kan gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya dimatikan itu. Apalagi kalau orang berilmu ya tentu nada deringnya nggak kayak gitu ya. Cukup bunyi burung ya atau bunyi air mengalir atau sekedar titik-titik gitu aja. Nggak perlu diringtonkan lagu. Ya saya itu kesulitan. Ya, coba panjenengan yang masih ringtonnya lagu itu ya. Nanti panjenengan akan repot sendiri. Mau masuk masjid itu kan ada tulisan biasanya. Sing nggawa HP dipateni gitu ya. Maksudnya ringtonnya atau HP-nya, bukan orangnya ya. Itu kan mesti kalau lupa, itu tadi bunyi. Akhirnya kita viral di masjid ya. Setelah salam itu kan pasti semua golek sumber suara ya. Akhirnya tersangkanya biasanya cuma senyum-senyum aja. Nah, ini kan mengganggu ya. Kalau ringtone kita bukan musik, insya Allah nggak terlalu mengganggu. Ustadz itu bawaan HP-nya. Ya, kalau bawaan HP-nya paling boten juga diusahakan saja yang paling minimalis lah, jangan musik. Ya, saya itu mengganggu sekali kekhusyuan dalam sholat. Ya, Ustaz, ringtone kebetulan surat Al-Baqarah sama. Nah, kalau imamnya lagi bacanya kulhu tadi, kesaru Al-Baqarah, isok bulat ya, nggak selesai nanti sholatnya. Sama saja ya Bapak Ibu. Jadi ringtone itu harusnya yang biasa-biasa saja, tidak perlu dinada-nada. Ya, termasuk Al-Quran dijadikan ringtone itu ada nasihat ulama lebih baik tidak, karena bisa jadi putusnya tidak pada wakaf yang tepat. Nah, gitu ya. Lagi bunyi surat Al-Baqarah ya. Baru misalnya
yukhadi'una Allah, ya. Mereka mengakali Allah terus putus sudah, ya. Atau fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat, putus kita angkat teleponnya. Ya, itu artinya tidak pas, wakafnya tidak pas. Maka ringtone Quran juga tidak tepat. Gimana kalau ringtone-nya adzan Ustaz? Nah, kalau gerung wayahe bikin orang kecelek, apalagi bulan Ramadan, ya. Aku pas krungu adzan tapi teko HP. Ya ternyata itu ringtone. Jadi ringtone itu sampun lah, biasa mawon gitu ya. Adzan juga jangan, murotal juga jangan. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentang bab-bab atau subbab, ya, titik-titik krusial tentang sholat jamaah kita. Barangkali ada sesuatu yang didiskusikan, monggo. Nih. Seandainya ada 2 atau 3 orang yang dari safar, yang temannya itu mengatakan orang di luar kota lah, datang masjid kita, pulang kembali ke masjid kita. Kita sebagai kan kita mungkin ya, saya yang teman kita sebagai imam, dia jamak kosor. Nah, kita gimana? Kanunya sebagai makmum. Kita ada pergi, ya, sama teman kita pergi dari luar kota. Imamnya kebetulan orang kecil lah. Dan sampai sini, tentunya start dari imam, dia jamak kosor. Kita sebagai makmum. Baik ya, mungkin tadi kelewatan. Jadi tadi saya sudah mencontohkan ketika seorang yang musafir ini memiliki keutamaan, ya, bacaan Qurannya kita kenal bagus, ilmunya juga Masya Allah, sedangkan di masjid itu pas kondisinya imam rawatib tidak ada atau imam badalnya pun sedang keluar, intinya nggak ada orang yang biasanya imami di situ, maka kita pun meminta seorang musafir ini, mungkin ustadz atau mungkin siapa ya yang dikenal bacanya bagus, untuk jadi imam sedangkan dia mengamalkan kosor, maka kita yang bermakmum di belakangnya melengkapi langsung. Misalnya beliau sholatnya 2 sudah salah, maka kita lanjut. Dan hendaknya seorang yang musafir juga mengetahui ilmunya sehingga menyampaikan dulu sama jamaah, kulo niki musafir, sakjane ngono yang imam itu mukim saja. Ya, sudah banyak asatidzah kita, guru kita mencontohkan seperti itu. Meskipun beliau punya keutamaan, beliau pasti tanya langsung kepada masjid, imam ratibnya mana? Pasti. Ya. Kadang pakai kalimat begini, ya. Fal yusalli bikum ahlu baladikum. Ya. Sing dadi imam kuwi masyarakat sampean wis sing mukim wae. Itu kayak gitu. Jadi seorang ustadz pun kalau dari luar daerah tidak ujuk-ujuk beliau pengen jadi imam atau disuruh-suruh jadi imam. Kalau disuruh-suruh jadi imam, beliaunya insya Allah kalau berilmu juga akan menjelaskan, kulo niki musafir, saya ini orang yang sedang safar, saya ingin mengambil keutamaan kosor, maka panjenengan tolong lengkapi dan sempurnakan jumlah rakaat. Nah, ketika beliau selesai, terus pengen dijamak sekalian, beliau mundur sholat sendiri, ya berarti harus ada dari mukim yang menggantikan beliau. Bukan menggantikan ya, membiarkan saja. Karena kondisinya kan beliau ingin jamak. Misalnya datangnya pas zuhur. Setelah beliau selesai 2 rakaat, beliau ingin bangkit dan sholat bersama musafir yang lain, asarnya sekalian. Tidak ada masalah. Maka kita mukiminnya ya diam saja. Karena sholat asar kita nanti kita tidak ikut sholat bersama mereka. Ya. Terus gimana kondisinya kalau kita ini bagian orang yang diajak safar, terus sudah pulang, kondisinya orang yang ngajak kita ini tetap kondisi musafir. Misalnya orang Gresik ngajak kita pergi ke Banyuwangi. Ya. Kemudian sebelum beliau pulang ke Gresik, mampir Sidoarjo lagi. Kita sudah kembali dari safar, berarti kita mukim, bukan musafir lagi. Ya, orang itu masih musafir karena belum sampai Gresik. Ya, wallahu ta'ala. Jadi status safar atau tidak safar itu intinya sudah kembali ke daerahnya. Dan para ulama dulu pernah memberi kategori atau arahan kembali ke daerah itu gimana? Dia melihat tanda-tanda bahwa itu daerahnya. Contoh,
Kulo niki niteni kalau naik bis via tol ke Kediri. Ya, tukang niku Harapan Jaya, tukang niku Bagong ya. Kalau sudah ada kelihatan gedung tinggi gambar kupu-kupu ya. Nah, gedung tinggi gambar kupu-kupu rupanya biru, berarti ki wis tekan Bungurasi. Berarti itu sudah ya hampir sampai ke daerah saya lagi, maka saya bukan musafir. Ya, atau kita naik motor ya, sudah ngelewati ya Ciwikimia, sudah lewat jembatannya itu, berarti sudah masuk wilayah Krian. Berarti sudah masuk daerah saya sudah bukan musafir lagi. Ya, jadi panjenengan sholatnya harus lengkap, harus sempurna karena bukan musafir. Nek masih berhenti di Mojokerto musafir. Ya, misalnya dari Kediri, ya balik ke sini naik motor. Terus tiba waktu sholat di Mojokerto, sholatnya kosong. Gitu ya. Nah, tentang bab jarak safar ini memang ada pembahasan di antara para ulama, tapi saya memilih pendapat yang ada ukurannya, walaupun sedikit ribet untuk mengkonversi ukuran. Karena ada sebagian ulama yang memutlakkan pokoknya safar itu ya anggapan kita safar. Lek kula mboten, karena itu akan menyulitkan. Apalagi kita berkiprah di sebuah lembaga atau panjenengan punya anak yang nanti di usia balik itu di pondok atau di sekolah bertanya tentang fikih, panjenengan akan repot menjelaskan. Ya. Jadi di antara pendapat fikih tentang safar itu ada bilang ya safar itu jaraknya dikembalikan kepada adat istiadat. Ini kalau versi saya pribadi menyulitkan. Saya cari ada ukurannya. Gimana mengkonversinya? Secara singkatnya begini. Dulu dikatakan musafir itu kalau pergi bawa perbekalan banyak, naik unta ataupun kuda ataupun keledai itu lebih ya melewati hewannya ini melewati 1 hari 1 malam. Namanya hewan jalan, berarti kan ukuran kilometernya tentu tidak sama dengan McLaren hari ini, kan gitu ya. Maka dibikinlah sama ulama fikih konversinya sebagaimana zakat itu ukuran tangan orang Quraisy. Orang Quraisynya kan jauh di sana ya. Saat keturunannya kita juga belum kenal Quraisy itu yang mana. Maka ulama fikih sudah bikin konversinya. Begitu juga masalah safar ini. Maka ada pendapat yang pakai ukuran 60 sampai 80 km. Nah, saya pilih yang itu. Meskipun ada urutannya. Di file-file Bahsul Masail ada. Kalau kita meluangkan waktu baca lebih menyenangkan. Ya wallahu ta'ala alam, kalau saya itu kenapa? Karena ketika di sekolah lebih mudah. Ini fikih kita kelembagaan. Jadi kalau ada kegiatan outing, ustadzah itu tidak repot. Iki safar apa enggak? Ini ukurannya. Nah, ya, kalau kita enggak beri di lembaga mungkin biasa-biasa saja kalau masalah adat istiadat. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Salah menyebutkan dalil atau contoh itu murni kebodohan diri saya dan terbuka untuk menerima ya perbaikan atau kritik dan saran. Kita baca alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.